Bicara zodiak ini jamaah. Yang ana heran. Manusia yang katanya sudah canggih ya. Sudah sampai ke bulan. Yang katanya sudah pakai handphone di tangannya. Masih percaya sama zodiak. Ana membaca salah satu tulisan ya. Ini orang udah tobat. Dia dulu menulis masalah zodiak di majalah. Dia mengatakan yang ana tulis itu karangan ana semuanya. Dia ngarang. Ngarang nanti yang masalah cinta, masalah rezeki, masalah ini itu. Karangan semuanya. Bicara primbon juga karangan sebenarnya. Terus kenapa kita percaya? Padahal kita tahu. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Nggak ada yang tahu di langit dan di bumi. Tentang yang gaib itu kecuali Allah Jalla Jalla. Terus apa sikap kita tatkala kita hidup di masyarakat seperti itu? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Perlahan-lahan kita sampaikan kepada mereka. Tatkala mereka berkata tentang, ya umpamanya ada hari baik, ada hari buruk. Disampaikan, betul. Kalau bicara hari itu, sebenarnya ada hari baik, hari buruk. Hari buruk itu tatkala kita berbuat dosa di dalam. Itu hari buruk buat kita. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu hari buruk buat kita. Tapi harinya sebenarnya semua Allah ciptakan sama. Yang satu lebih utama dari yang lain ada. Kita bicara ada Lailatul Qadar, hari yang terindah sepanjang tahun. Malam yang terindah afwan. Ada awal 10 Dzulhijjah. Ada hari puasa Arafah. Ada hari puasa. Kita sampaikan nih hari-harinya seperti ini dalam agama kita. Kalau bicara hari yang paling baik untuk puasa, ada hari Arafah diampuni 2 tahun. Dosa kita. Maka usahakan memberikan ganti kepada masyarakat tentang konsep hari baik itu sebenarnya. Dan hari buruk itu sekali lagi adalah hari tatkala kita berbuat dosa di dalamnya. Kemudian di masa Nabi SAW ada juga, masa jahiliyah itu ada juga keyakinan kepada hari ada, kepada bulan ada, kepada si angka-angka itu ada, kesialan dengan ini dan itu ada semuanya. Terus apa yang dilakukan Nabi SAW? Mengenalkan kepada masyarakat Allah Azza wa Jalla. Mengajak kepada mereka untuk memahami Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Sampaikan kepada mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita bicara tentang tradisi mereka, tentang keyakinan-keyakinan mereka, kita sampaikan tentang Allah. Setelah itu kita fahamkan kepada mereka. Bahwasanya apa yang kita yakini berkaitan dengan hari baik dan buruk itu, coba apakah memang Allah menjadikannya seperti itu? Kalau iya, kita taati. Bicara zodiak, apakah benar orang yang lahir di antara bulan apa kalau Sagittarius, di antara bulan apa November sampai ke Desember atau apa yang lahir itu, apakah memang masa itu orang yang diciptakan itu bersifat seperti itu? Apakah Allah menjelaskan? Enggak ada. Terus secara medis enggak ada, Ustaz. Terus percaya sama siapa? Percaya dengan kebohongan. Itu. Ketika perasaan benci itu ada di hati, ketika iri dan dengki masih bersemayam di kalbu manusia, maka dia akan hidup susah walaupun orang terkaya di dunia. Perhatikan jemaah. Kalau hati antum bersih dari iri dengki, Allah, antum gak punya apa-apa, serasa orang paling bahagia di dunia. Sedangkan di surga gak boleh tuh ada iri dan dengki. Dan iri dengki ini jamaah, para ulama menggambarkan seperti pohon yang ada di hati manusia. Di hati kita nih, ada sifat iri itu. Nggak bisa dicabut. Terus gimana? Yang bisa dipotong. Pohonnya itu bisa dipotong. Nanti dia tumbuh lagi ya. Potong lagi.
Nanti hilang, tahu-tahu tumbuh lagi benihnya, dipotong lagi. Dan biasanya sifat iri ini banyak di yang profesinya sama. Ya, sesama dokter, mungkin sesama guru, sesama perawat, sesama taksi, sesama ustadz, yang profesinya sama, biasanya akan ada sifat ini. Ada yang merawatnya sehingga jadi pohon yang besar buat sesak dadanya. Tapi ada yang memotongnya. Jadi dia tetap bisa bernafas segar. Kadang-kadang datang tuh sifat iri, dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dia beristighfar, dia doakan saudaranya. Ini berkaitan dengan iri. Menjaga 2 rakaat salat duha. Kita itu tiap hari diminta untuk sedekah. Di tubuh kita ini ada 360 sendi, disebutkan dalam hadis. Yang kita perlu menyelamatkan sendi-sendi ini. Ada biaya perawatan sendi itu, dan ada juga penjagaan sendi-sendi itu supaya tidak kena api. Bagaimana para dokter takutnya dengan COVID-19 sehingga mereka harus pakai APD yang menutup seluruh tubuhnya. Bahkan kulitnya pun tidak terlihat. Kita lakukan itu karena takut sama COVID. Terus takut sama api neraka, apa yang kita lakukan? Agar jari kita tidak terbakar dengan neraka tatkala kita melewati sirat. Maka bagaimana kita mensodakoi semua sendi-sendi kita? 2 rakaat duha. Yang Rasul SAW mengatakan, Innahu khalaqa kulla insan min bani Adam ala 60 wa 300 mifsal. Ada 360 sendi yang Allah menciptakan manusia di sana. Faman kabbar Allah, barang siapa yang bertakbir, yang memuji Allah, bertahlil, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu di jalanan, atau apa saja yang mengganggu di jalan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, sebanyak 360 kali, Artinya yang dia lakukan dari amalan tadi itu 360 kali. Dalam riwayat, fa'innahu yamshi. Dalam riwayat Imam Muslim, fa'innahu yumsi. Maka dia pada hari itu akan berjalan atau sampai sore dia waqad zahzaha nafsahu anin nar. Dia telah membentengi dirinya dari api neraka. Kira-kira seperti APD itu yang menyelamatkan kita dari virus nanti. Dari COVID-19 ini. Hadits rawahu Muslim. Kemudian ada Muslim, dia melihat saudara melakukan kemaksiatan, dia sampaikan. Melihat temannya nggak sholat. Apa engkau nunggu jadi ulama baru negur dia? Nah belum jadi ulama Ustaz. Dia nggak sholat, engkau kan tahu hukum sholat. Maka nasihat ana, ketika kita melihat masyarakat yang belum kenal sunnah, yang mereka sebenarnya membenci kita disebabkan kelakuan, karakter, etika sebagian orang yang udah belajar sunnah. Jadi sunnahnya itu kadangkala hanya penampilannya doang. Akhlaknya belum nyunah. Anak belajarnya tauhid. Ingat, kalau engkau benar-benar belajar tauhid dan imanmu baik serta sempurna, kata Nabi SAW, indikasinya apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlak. Nah, sekarang tunjukkan akhlak kepada masyarakat. Engkau bisa berdakwah dengan cara diem. Tapi tunjukkan akhlak yang mulia. Pelajarin sunnah-sunnah bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Bukan bicara beda madhab. Oh Ustaz, dia madhabnya Syafi'i, ana madhabnya Hambali. Nabi SAW itu bermuamalah dengan tetangga beda agama. Bukan madhabnya beda, agamanya beda. Para sahabat bermuamalah dengan orang yang beda agama. Bagaimana muamalahnya?
Maka tolong dipelajari sehingga kita bisa menjadi pelita yang menerangi masyarakat yang belum kenal sunnah, agar mereka juga tidak membenci dakwah sunnah ini gara-gara kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka ahibati fillah, bagi para wanita agar engkau tahan banting, tidak mudah retak, bahkan tidak pecah, tidak mudah gugat cerai, tidak baperan, tidak lupa dengan kebaikan suaminya. Hendaklah engkau memperbaharui keimananmu kepada Allah dan hari akhir. Engkau yakin dengan adanya neraka. Engkau yakin dengan adanya surga. Hidup ini adalah ujian dari Allah semata. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki keimanan kita. Nabi SAW pernah menyuruh wanita itu untuk sedekah. Karena perempuan ini suka sama harta. Suka sama dunia. Maka dikatakan tasaddaqna. Berbanyak kalian sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dengan cara itu, dengan cara menumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dengan berkata-kata yang baik, dengan rajin bersedekah, semoga wanita ini menjadi wanita-wanita yang tegar, yang siap menghadapi badai yang datang. Allah, malam hari itu ada perempuan-perempuan yang mengadu ke rumahnya Nabi SAW. Datang ke rumahnya Nabi mengeluhkan suami mereka karena mereka dibukul sama suami mereka. Pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan, laqad tafal lailah bi ali Muhammadin sab'una imra'atan. Semalam itu ada 70 wanita yang mengeluh di rumahnya keluarga Nabi Muhammad SAW. 70 perempuan. Kullu imra'atin tashtaki zawjaha. Semuanya mengadukan suaminya. Mengadukan suaminya karena dipukul sama suami. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala tajiduna ulaika khiyarakum. Ingat, laki-laki yang memukul istrinya itu bukan laki-laki yang terbaik. Bukan yang baik seperti itu. Artinya kesalahan seorang perempuan itu bisa diperbaiki dengan tidak memukul. Makanya kemudian ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki wanita dengan cara apa? Fa'idhuhunna. Kasih nasihat mereka. Dengan cara yang baik. Mau'idhah hasanah. Ada suami yang nggak bisa kasih mau'idhah hasanah. Belajar bagaimana cara memberikan nasihat kepada istrinya dengan cara yang baik. Ternyata tetap nggak nurut. Pukul. Bukan. Allah kasih arahan. Yang kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Pukul nanti terakhir pukul ini. Kalau tetap setelah tahapan-tahapan ini dilakukan dia tetap nggak nurut ya. Tetap melawan kepada suaminya. Maka boleh dipukul kalau memang ada gunanya.